dengan penuh kesadaran perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kenapa? Karena dalam agama kita syariat itu terbagi dua. Ada awamir, ada nawahi. Ada namanya perintah dan ada namanya larangan. Saya rasa di peraturan dunia juga begitu, baik itu secara adat, perkantoran, pemerintahan, begitu juga hukum alam. Ada awamir, ada nawahi, ada perintah dan ada larangan. Maka sebagai manusia yang sempurna, kita mesti memahami ini, akan tetapi dalam metode akal yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa tahun ini kita insya Allah memasuki bulan Ramadan, dan bersyukurlah kita, Allah takdirkan nafas kita masih ada, jasad kita dengan ruh kita masih menyatu. Betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Allah ambil, Allah panggil dia dengan catatan kamu tidak akan pulang lagi. Kenapa? Karena kalau sudah dipanggil oleh Allah, maka tidak akan datang. Yang dulu dia bareng sama kita, salat tarawih bersama, salat subuh berjamaah, dengar ceramah dan seterusnya. Akan tetapi di tahun ini nanti semua itu hanya kenangan. Dan mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, semantap-mantapnya, dengan penuh tekad yang bulat, i'tiqadin sahih, dengan iktikad yang kuat, wa asmin qawi, dan semangat yang tinggi. Kita harus mempersiapkan segala mental kita untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena ada sabda Nabi, man qari'a bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Itu teks hadis niran, bukan nar. Artinya Allah, siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, kita senang, happy kita. Bahkan saking happy-nya kita saat ini doa kenduri nasi, mengingat arwah kedua orang tua kita, nenek dan sebagainya. Itu salah satu bukti kebahagiaan kita di bulan Ramadan datang. Bulan nasi atau bulan Sya'ban ini adalah bukti bahwa kita sangat senang dengan bulan Ramadan yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, orang yang senang, happy, bahagia dia bulan Ramadan datang, harama, Allah mengharamkan jasadahu ala niran, di atas api neraka. Itu kalimatnya jamak, niran, bukan nar. Kenapa? Karena neraka itu banyak, ada 7. Maka setiap orang yang berbahagia datangnya bulan Ramadan, maka dia haram masuk ke seluruh neraka itu. Satu pun nggak masuk. Gua bayangkan, baru bahagia saja, apalagi dia menjalankan adab dan etika-etika yang ada di bulan Ramadan, itu lebih dahsyat lagi. Sehingga dalam beberapa nukilan disebutkan bahwa amalan sunat di bulan Ramadan Allah beri pahala dengan pahala wajib. Kita orang miskin ini gak pernah berzakat. Zakat mal itu kan keren. Orang-orang kaya, orang-orang berduit, keren sekali orang berduit ini. Mereka mampu berzakat harta. Kita yang miskin, yang gajinya UMR ataupun mungkin tidak sampai, kapan kita bisa berzakat seperti orang-orang kaya? Nih bulan Ramadan. Bulan Ramadan nih pahalanya. Kita momentumkan, kita buat amalan kita. 5.000 kah,
2.000 kah? Apalagi masjid kita ini sangat butuh sumbangan dan bantuan. Ingat dalam satu hadis, as-sadaqatu aqrabu wal aqrab. Sedekah itu hendaklah kepada yang paling dekat. Yang paling dekat. Kalau kampung kita butuh masjid, ya kampung kita. Jangan pula kampung orang. Kamu salah alamat. Berpahala memang, cuman kurang tepat. Kurang kena sasarannya. Inilah momentumnya. Bulan Ramadan kita bisa berzakat. Kalau umpamanya kita malas tahajud, malas sholat yang hebat-hebat seperti tahajud, itu kan butuh waktu yang sangat luar biasa, mengkhususkan waktu. Maka bulan Ramadan Allah sediakan tarawih. Coba bayangkan, pahala tarawih itu sama seperti sholat fardu. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan kamu untuk berpuasa. Kita ini yang dipanggil yang beriman saja, yang tidak beriman ya minggir. Gak usah ikut-ikutan campur, gak usah ikut campur masalah puasa, gak usah. Kenapa? Karena kamu tidak beriman. Apa itu kutiba alaikumusiyam? Puasa ini wajib kepada orang beriman. Maka syarat puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat orang yang sanggup manistata ala siyam, orang yang sanggup di atas berpuasa. Yang sanggup berpuasa itu ada 2 catatan, sanggup menurut syariat dan sanggup menurut tubuhnya atau fisiknya. Menurut syariat tidak sanggup seperti apa? Perempuan yang haid atau nifas wiladah. Orang yang tidak sanggup secara fisik siapa? Orang yang dikata dokter kamu ini sakit, nggak perlu berpuasa. Ataupun orang yang terlalu tua. Dalam teks hadis atau teks kitab Al-Ajuz, orang yang sangat terlalu tua, maka orang yang seperti ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa kita berpuasa? Di dalam kitab tarikh atau sejarah karya Muhammad Qudribik, puasa ini diwajibkan sejak Nabi berhijrah 2 tahun di kota Madinah. Kemudian Muhammad Qudribik di kitab itu menjelaskan kenapa berpuasa. Lit tanalu qulubahum wa tazkiyatu nufusahum. Supaya orang yang berpuasa itu apa? Lembut hatinya. Yang biasanya keras kepala, keras otak, pemarah, emosi dan seterusnya, maka coba dia berpuasa. Berpuasa insya Allah melembutkan hatimu. Melihat orang fakir miskin, dia hatinya lembut. Kenapa? Karena berpuasa. Melihat orang tua, hatinya menjadi lembut karena berpuasa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tujuan puasa itu apa? Tazkiyata nufusuhum, untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa kita ini penuh dengan kekotoran. Kita di mana-mana setiap hari ada dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa mulut dan sebagainya. Maka dengan berpuasa, maka dosa-dosa itu Allah hapus. Kenapa? Karena Ramadan artinya al-ihraq, membakar. Apa yang dibakar? Ihraqu dzunubi man shama, membakar dosa orang-orang yang berpuasa. Dan puasa ini juga diwajibkan kepada orang sebelum kita. Ingat, orang sebelum kita itu lebih parah puasanya, saudaraku. Ada 60 hari. Ada sehari semalam. Berbukanya antara maghrib dan isya saja. Kemudian sahur.
terus berpuasa 24 jam. Saya yakin kalau seperti umat-umat zaman dulu kita berpuasa, saya yakin semuanya peot-peot ini. Tapi alhamdulillah, kuntum umat wasata, di dalam Al-Baqarah, kamu ini umat pertengahan. Jadi syariat kita itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu ringan. Bersyukurlah kita. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dengan datangnya bulan Ramadan ini kita bertekad bulat, ya Allah, semoga puasa saya penuh, semoga ibadah Ramadan saya penuh. Sebagai penutup, bagaimana orang jikalau puasa dia mau, tapi salat fardu tidak mau? Alhamdulillah masih ada amal baiknya puasa. Jangan bilang ini begini, orang enggak sembahyang tapi puasa. Jangan kamu buat aturan Allah yang enggak ada seperti itu. Dia alhamdulillah orang seperti ini masih mau melakukan kebaikan. Allah sekecil apapun kebaikan kita dia nilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan kita ada harganya di sisi Allah. Jangan pernah mengucilkan ibadah orang. Atau ada orang puasa mau tapi tarawih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih ada amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat memvonis orang kalau tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang yakin. Demikianlah